Perkembangan pra-Islam, Romawi, dan Persia. Peradaban pra-Islam bangsa Romawi. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma dan usianya lebih 10 abad. Bulan Mei 30 Masehi terjadi perpecahan dalam kekerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan, Kerajaan Romawi Barat atau Roma dan Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel dan Konstantinus Agung atau Kaisar Konstantin sebagai maharajanya. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustinius I 527 sampai 562 Masehi. Dan pada zamannya pula terjadi peperangan seru dengan kerajaan Persia Sassanid dan berakhir dengan perjanjian damai kekal dengan jasa dua orang panglimanya, Belisarius dan Narses. Yustinius berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari tangan bangsa Vandal dan Goth Timur. Lembah pegunungan Apenia merupakan daerah yang subur dan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian dan terletak di antara 7 buah bukit. Selain itu, di pegunungan Apenia terdapat tambang-tambang mineral seperti biji besi, emas, tembaga, batu pualam, dan marmer hasil tambang yang paling berkualitas dan sangat baik untuk bahan bangunan. Pada awalnya, kebudayaan Romawi adalah monarki sampai kekaisaran yang luas, namun setelah 12 abad, kebudayaannya berubah menjadi republik oligarki berdasarkan kepada kepercayaan setempat. Kata Romawi berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi itu sendiri, yakni Remus dan Romulus. Mereka adalah anak dari Rhea Silva yang merupakan keturunan Aeneas, pahlawan perang Troya. Kondisi keagamaan. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada 3, yaitu aliran Yaqibah, banyak dianut di Mesir, Habsyah, dan lain-lain. Yang kedua, aliran Nasatirah, banyak dianut di Musil, Irak, dan Persia. Yang ketiga, aliran Mulkaniyah, banyak dianut di Afrika Utara, Sicilia, Syria, dan Spanyol. Di antara ketiga aliran ini terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yaqibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dengan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Aliran Nasatirah dan Vulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. Bahasa dan kesenian. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Kesenian dan kesastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustinius I dan pengganti-penggantinya, dan luas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berubah yang sangat terkenal, yaitu gereja Hagia Sophia, dan banyak didirikan gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, filsafat, dan sebagainya. Dan semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Kondisi politik dan sosial. Sistem politik berdasarkan pemujaan terhadap bangsa dan tanah air Romawi. Mereka memandang bangsa lain sebagai budak yang harus melayani mereka. Di Mesir dan Syam, Romawi tak pernah berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi hanya mengeruk keuntungan yang besar-besarnya atas tanah jajahannya itu. Singkatnya, setiap bangsa yang terjajah di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Persia, tak pernah merasakan tentram.
Perang saudara pun terjadi terus-menerus antara penganut Nasrani, yaitu antara kelompok Melkanisme dan Monofisisme. Pertumpahan darah, penghancuran, penyiksaan, penyekapan di bawah tanah dan perampasan tak terletak lagi. Perpecahan, kegoncangan hebat, dan keruntuhan masyarakat mencapai puncaknya dalam kekuasaan Romawi Timur. Tingginya upeti membuat rakyat menderita. Keadaan ini sering memicu terjadinya pemberontakan. Dalam tahun 532 Masehi telah gugur 30.000 orang di ibu kota, sementara para hedonis hidup bergelimang kemewahan. Pada akhir abad 6, Romawi sudah mencapai titik rendah kemerosotannya. Kondisi ekonomi. Sebagian besar orang di Romawi adalah petani, dan beberapa petani adalah budak, meskipun sebagian besarnya adalah orang merdeka. Mereka menanam gandum, barley, zaitun, anggur, apel, bawang, dan seledri. Mereka biasanya menjual hasil panen mereka di pasar kota. Petani Romawi membayar pajak sebagian dengan uang, sebagian lagi dengan hasil panen. Dengan uang dari penjualan hasil panen, para petani bisa membeli makanan, pakaian, dan barang-barang lainnya. Mereka juga membeli hewan untuk disembahkan pada dewa. Banyak petani tinggal di desa kecil, namun banyak juga yang tinggal di kota yang agak besar dan pergi ke ladang mereka di setiap hari. Di desa, orang-orang kebanyakan tinggal di bangunan dari batu bata yang dilengkapi halaman. Orang yang tinggal di kota biasanya tinggal di bangunan apartemen kecil tanpa halaman dan dapur, sehingga mereka harus membeli makanan di pedagang jalanan atau restoran. Orang kaya beserta budak-budak mereka juga tinggal di kota. Beberapa dari kekayaan inilah tuan tanah yang menyewakan tanah mereka pada para petani miskin atau menyuruh budak untuk mengurusnya. Beberapa orang kaya menjalankan bisnis pembuatan pakaian atau peralatan. Beberapa orang yang lebih miskin menjadi pengajar, dokter, pembawa air, atau pengemis. Kaum perempuan menjual barang-barang di toko, menjadi penjahit atau pengemis. Perempuan biasanya tidak menjadi pengajar di sekolah. Bangsa Romawi juga melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lainnya. Mereka menyeberangi Laut Tengah untuk membeli papirus dari Mesir, kaca dari Venesia, daging babi dan garam dari Australia, timah dari Inggris, saus ikan, alat masak, dan piring dari Afrika Utara, dan minyak zaitun dari Spanyol. Bahkan petani bisa mampu membeli banyak dari benda-benda tersebut. Beberapa pedagang bahkan pergi lebih jauh ke Samudra Hindia untuk menyerbangi Asia Barat untuk berdagang dengan orang India dan memperoleh kapas, kayu manis, bumbu-bumbu, dan bahkan sutra yang datang dari Tiongkok. Benda-benda ini tergolong mahal dan hanya mampu dibeli oleh golongan orang kaya. Peradaban pra-Islam bangsa Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Yustinius menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anushirwan dari dinasti Sasanid yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Yustinius mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya Belisarius sehingga terjadilah peperangan selama 20 tahun dan berakhir dengan suatu perdamaian di mana Yustinius harus membayar upeti kepada Anushirwan tiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Setelah itu, pada hakikatnya pemusuhan antara dua kerajaan tersebut terus berlangsung sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut terus berlangsung sampai dengan datangnya agama Islam, di mana akhirnya kedua superpower pada waktu itu menyerah kalah kepada kebenaran Islam. Kondisi keagamaan.
Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya. Yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Api atau cahaya adalah lambang dari Tuhan baik, sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan yang selalu nyalakan dalam rumah-rumah ibadat mereka. Api sebagai Tuhan mereka menjadi sumber ilham bagi para penyair. Zoroaster. Pada abad 7 sebelum Masehi muncullah seorang pimpinan bernama Zoroaster yang kemudian terkenal sebagai nabi orang Persia. Ia membawa ajaran baru yang didasarkan atas prinsip-prinsip agama lama yang telah diperbaikinya. Ia lahir dalam lingkungan suku Media daerah Azerbaijan dan meninggal pada tahun 583 sebelum Masehi. Ajaran Zoroaster terdiri atas dua prinsip seperti agama lama, yaitu alam berjalan sesuai kanun yang tertentu. Dalam alam yang selalu ada pertentangan antara berbagai kekuatan, antara cahaya dan gelap, antara subur dan tandus, dan lain-lain. Masyarakat Persia sebelum Zoroaster menyembah arwah, orang-orang baik yang baik sekali. Sementara itu Zoroaster telah menyatukan Tuhan-Tuhan baik itu dalam satu Tuhan yang diberi nama Ahura Mazda. Demikian pula Tuhan jahat disatukan dalam satu Tuhan yang bernama Daruja Ahriman. Kitab suci Zoroaster bernama Avesta dan kitab komentarnya bernama Zamdavesta. Menurut Zoroaster, antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu bermusuhan, dan yang menjelma pada makhluk kedua Tuhan itu, sementara manusia menjadi tempat pertarungan antara kedua Tuhan itu. Menurut ajaran Zoroaster, bahwa hidup ada dua, yaitu hidup pertama dunia dan hidup kedua yaitu akhir. Al-Manawiyah di antara aliran agama termasyhur di Persia yaitu aliran Al-Manawiyah yang diciptakan oleh pimpinannya yang bernama Manu atau Mani pada tahun 215 Masehi. Mazhab Al-Manawiyah banyak berkembang di Asia dan Eropa. Ajaran-ajarannya yaitu campuran ajaran Zoroaster dengan agama Nasrani. Mazhab. Sekitar tahun 487 Masehi lahirlah di Persia seorang ahli filsafat pengikut Mani yang bernama Mazdak. Ia membawa faham baru dalam agama dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Adapun membedakan ia dengan gurunya, yaitu dalam hal ajaran yang mirip dengan komunisme, yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan sama, karena itu haruslah hidup sama pula. Persamaan yang penting yaitu dalam hal memiliki harta dan wanita. Menurut Mazdak, pangkal persalinan adalah harta dan wanita. Oleh karena itu, terhadap harta dan wanita tidak boleh ada pemiliknya yang khas, keduanya adalah milik bersama. Menurut Ahmad Amin, cendekiawan Mesir, bahwa Madakisme adalah komunisme tertua di dunia. Pengaruh keyakinan agama terhadap kebudayaan besar sekali. Bahkan agama bercorak khas bagi suatu kebudayaan. Demikian pula pengaruh agama tampak jelas sekali dalam berbagai bidang kebudayaan Persia. Bahasa dan kesenian. Pada waktu pemerintah dinasti Sasanid, yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlavi dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlavi besar sekali. Sastra Persia dalam bahasa Pahlavi sedikit sekali yang masih tersisa karena sastranya pada umumnya bersemangat agama yang berkeyakinan dua Tuhan. Karena itu, Islam telah menggantikan bahasa dan huruf Pahlavi dengan bahasa dan huruf Arab. Yang masih tersisa dari bahasa dan huruf Pahlavi itu yaitu batu-batu tertulis, sejumlah peraturan dari kerajaan Sasanid mengenai perkawinan, perbudakan, dan lain-lain. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dan perunggu, dan lain-lain. Seni lukis dan arsitektur. Masa-masanya dibagi sebagai berikut. Masa dinasti Achaemenid
sampai tahun 350 sebelum Masehi, sisa Babylon, Susa, Persepolis, pusara-pusara dalam bukit batu, gambaran timbul berwarna di Persepolis, batu ubin berlapis glasir di Susa. Masa dinasti Seleucus dan Arsaci sampai kira-kira 250 sebelum Masehi. Di antara sisa sepeninggalannya yaitu runtuhan Assyria, tugu peringatan Antiochus, istana-istana bergaya Iwan dan lain-lain. Masa dinasti Sasanid sampai kira-kira tahun 650 Masehi. Di antara sisa-sisanya peninggalan yaitu istana bergaya Iwan, yang di belakang Iwan utama didirikan Ilarium Kubah, jembatan-jembatan dengan busur meruncing, gambar-gambar timbul, pasar, bukit berbatu, barang-barang perak anggun, beberapa temuan dari sutra dan lain-lain. Kondisi sosial dan politik menyujikan para Kisra. Mereka meyakini bahwa di nadi para Kisra, raja-raja Persia, mengalir darah Tuhan. Mereka berada di atas manusia dan di atas undang-undang, sehingga rakyat pun menyembah mereka. Karena itu, setiap orang yang menemui Kisra akan bersujud ke tanah dan tidak akan berdiri sampai mendapat izin untuk berdiri. Masyarakat Persia berdiri di hadapan Kisra sesuai dengan kasta mereka. Manusia paling dekat dengan mereka adalah kasta para pendeta, para panglima, dan menteri-menteri. Mereka semua berdiri di hadapan Kisra dengan jarak 5 meter, sementara orang yang kasta lebih rendah dan dari mereka harus berdiri pada jarak 10 meter dari Kisra. Masyarakat Persia menyumbat mulut mereka dengan kain putih tipis apabila menghadap Kisra, supaya nafas mereka tidak mencemari sang paduta Kisra yang mulia. Kedudukan di dalam masyarakat Persia tanduk di bawah aturan kasta-kasta sosial yang ekstrim. Hal ini tentu saja merupakan kehinaan besar bagi harkat manusia. Masyarakat manusia di sana terbagi ke dalam 7 kasta, yaitu kasta para ningrat, yaitu 7 keluarga mulia yang kemuliaan tidak dapat berpindah kepada yang lain. Yaitu selanjutnya kasta para tokoh agama, kasta para panglima pasukan dan ahli perang, kasta para cendekiawan seperti penulis, doktor, penyair. Dan tidak heran jika kebodohan dan kufarat majalela di tengah masyarakat karena para ilmuwan diletak pada kasta yang rendah. Kasta para kepala desa dan pemungut pajak. Kemudian kasta rakyat biasa